Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa qala radhiyallahu anhu talabatul ilm al-yawma ma'ahum wijhah wa la iqbal kulli. Aqbilu barakallahu fikum bikulliyatikum wa qawwul wijhah wa la tatrukul mutala'ah. Tali'u qabla al-qira'ah 'ala asy-syaikh fa innaha tahul wa tali'u ba'daha fa innaha tuthbit. فإنكم إذا طالعتم قبل القراءة تحققوا المعنى وإذا طالعتم بعدها ثبت تحقق المعنى وإذا طالعتم بعدها ثبت. وقد كان الحبيب أحمد بن زين الحبشي يطالع قبل القراءة 23 مرة وكان يطالع كل ليلة من التحفة 8 ورقات من القطع الكامل ولم يفارق ذلك حتى مات منذ نشأ في العلوم طفلا وشيخا وارتكى في كهولة وشباب ولم يترك العلم شابا ولا شيخا ولا كهلا وقد أنفق أوقاته كلهم في طلب العلم وكانت له المجاهدات الشاقة في الأعمال وأنتم رتبوا أوقاتكم اجعلوا للمطالعة وقتا وللقراءة وقتا وللأوراد وقتا ولدرس المحفوظات وقتا ولا مقصودنا إلا من حفظ شيئا تركه بغير درس ولا من قيد مسألة تركها بغير درس. وكيف يثبت العلم فيكم وأنتم على هذه الحالة؟ العلم نور يقذفه الله في قلب العبد إذا علم صدق نيته ورغبته فيه. وهذا الشيخ الكامل الواصل العارف بالذائق العالم العامل الموصل زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى لم يزل يدرس الأجرومية وقد رتب لها وقتا يدرسها فيه فقيل له يا شيخ كيف تعقد لدرس الأجرومية مقعدا وأنت من العلم بمكان وقد أحاطت بما في المطولات فضلا عنها. وقال أنا لا أترك طريقا وصلت إلى معرفة العلم منها. ما شاء الله. Sekarang para santri, orang-orang mencari ilmu, tidak ada kesungguhan, tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan dalam belajar. Karena itu belajarlah dengan serius dan sungguh-sungguh. Kuatkan semangat dalam hati kamu. Jangan sekali-kali meninggalkan mutola'ah, sinau. Mutola'ahlah pelajaran yang sebelum kamu baca di muka guru kamu. Karena sesungguhnya itu akan bisa membuat kamu semakin mantap ketika belajar. Dan mutola'ah lagi setelah kamu belajar daripada guru kamu. Maka sesungguhnya itu akan bisa membuat kokoh dan mantap pengertian kamu. Kalau kamu tadi itu belajar sebelum pelajaran yang kamu pelajari dulu sebelum di muka guru kamu, maknanya sudah ngerti. Kemudian di muka guru kamu, akhirnya benar-benar paham. Kemudian kamu pelajari lagi, akhirnya mantap ada di pikiran kamu. Lihat, tirulah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, bagaimana beliau. Beliau sebelum baca di muka gurunya mutola'ah, pelajaran yang akan ia baca 23 kali. Bukan 1 kali ya. Dipersiapkan sebelum dibaca di muka gurunya, dilihat maknanya, dipahami, itu 23 kali. Baru setelah itu baca di muka gurunya. Setelah itu dibaca lagi. Dimutola'ai lagi. Setiap malam beliau mutola'ah kitab Tuhfah. 8 kebet. 8 lembar. Dan tidak ada satu pun masalah di situ kecuali betul-betul ditahqiq. Dan itu terus dilakukan sampai beliau meninggal. Mutola'ah. Mulai dia kecil ilmu. Sampai dia tua ilmu. Dia masa remaja ilmu. Sampai dituntun pun ilmu. Ilmu semuanya. Ini adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi.
Bagaimana beliau telah menggunakan seluruh waktunya untuk talabul ilm. Padahal beliau juga punya mujahadat yang lainnya. Karena itu, kamu semuanya punya waktu banyak yang kosong. Tertibkan. Jangan disia-siakan. Jadikan waktu untuk muthala'ah sendiri. Jadikan waktu untuk belajar sendiri. Jadikan waktu untuk wirid sendiri. Jadikan waktu untuk menghafal sendiri. Jangan orang kalau misalnya menghafal sesuatu kemudian hilang hafalannya. Lah buat apa? Ditikrar. Udah dihafalkan tapi hilang hafalannya. Ditikrar. Jangan nanti misalnya sudah dicatat masalahnya hilang. Nggak ngerti. Dimutolai. Sekiranya mantap begitu. Hah? Lah kalau sudah ilmu itu tidak ada di otaknya kamu, nggak ada di hatinya kamu, apa perlunya nantinya? Mana mungkin kamu akan jadi alim kabir kalau sudah demikian? Ilmu itu mahal. Ilmu itu dikatakan adalah ilmu nur. Yakdifuhullah fi qalbil abad. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala taruh di hati hamba pilihan. Ya enggak gampang kalau kamu itu menjadi hamba pilihan baru ditaruh. Inti naruh kopi aja cari gelas pilihan. Gelas yang kotor dan najisnya enggak mungkin diisi. Yang serius. Hah? Kalau Allah mengetahui bagaimana niat kamu yang benar, kesungguhan kamu yang benar, insya Allah kamu akan dikasih ilmu. Jangan kamu itu sok karena kelasnya tinggi kemudian tidak mau mutola'ah lagi ilmu-ilmu yang ada di bawah. Oh, udah baca Ibn Agir gak baca Jurmiyah. Oh, udah baca Muhadzab gak baca misalnya Safinah. Enggak, jangan. Lihat Syekh Al-Kamil. Syekh Al-Kamil ini sudah sampai kepada Allah Al-Arif Billah. Yang sudah merasakan bagaimana hakikah Al-Alim Al-Amil Al-Musil. Yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini gurunya Ibn Hajar juga. Hah? Syekh Zakaria Al-Ansari ini udah tua, udah pakar ilmu, masih beliau tetap mengajar Jurmiyah. Beliau tetap menyediakan waktu untuk mengajar Jurmiyah. Sampai ditegur, Syekh, inti kau ngajar Jurmiyah inti ini sudah bahar, sudah lautan ilmu. Kenapa kamu itu kok masih peduli dengan mengajar Jurmiyah? Bagaimana beliau menjawab? Ana la atruku tariqan wasaltu ila ma'rifatil ilmi minha. Aku tidak akan meninggalkan jalur ketika aku mendapatkan ilmu. Aku ini bisa nahu yang lainnya tuh gara-gara lewat Jurmiyah. Karena itu tidak boleh aku tinggalkan. Begitu seharusnya. Jangan kalau sudah baca umdah kemudian tidak belajar Safinah lagi. Enggak belajar ilmu-ilmu yang lainnya lagi. Belajar itu, pelajari lagi, toli'u. Ada di Hadramut itu namanya Syekh Muhammad Al-Khatib. Sampai sekarang masih hidup beliau. Beliau satu saat diperintahkan untuk menggantikan, karena gurunya nggak ada, diperintahkan untuk menggantikan Safinah. Pelajaran Safinah. Ini udah tuhfa ada di kepalanya. Kata beliau nggak berani. Kenapa nggak berani? Belum mutola'ah Safinah masih. Nah kalau sekarang sok gitu, ambil rokokan, belum ngajari. Kau soblong. Lihat bagaimana mereka tadi itu menghargai ilmu tadi itu. Kenapa? Ilmu itu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan ilmu berarti kamu itu hamba pilihan, tidak gampang semua orang akan dikasih ilmu agama ini. Karena itu dikatakan dalam satu Magala mahat yashrab min bir wa yatrafiha hasah. Kalau ada air sumur yang jernih, enggak ada orang minum di situ kemudian dibruk sumurnya, ditutup sumurnya, enggak ada. Kenapa? Satu saat dia akan perlu lagi. Kau itu kalau belajar Jurmiyah, kemudian setelah belajar itu mutammimah, setelah mutammimah kamu belajar misalnya mulha, setelah mulha kamu belajar gotrun nada, setelah gotrun nada kamu belajar alfiyah. Kamu tadi itu pasti akan kembali lagi ke Jurmiyah, butuh lagi kepada Jurmiyah. Jangan kamu tutup, wah nggak perlu lagi. Lah,
Nggak ada ceritanya orang nggak butuh dengan air itu. Sekarang kamu minum, puas, udah sekarang anak puas, anak udah hilang hausnya, kalau begitu sumurnya dibruk, ditutup. Bodoh itu orang kalau begitu. Dijaga terus begitu. Mahat yashrab min bir wa yatrafiha hasab. Kamu lihat bagaimana Syekh Zakaria begitu. Tapi mereka bagaimana hasilnya? Murid-muridnya semuanya ulama besar, di antaranya Ibn Hajar. Di antaranya Ibn Hajar. Kemudian kamu tadi itu ketika menjadi santri, kamu harus betul-betul memanfaatkan waktu kamu. Punya waktu luang, disia-siakan. Pindah dari majelis ke majelis, pindah dari teman ke teman, pindah dari berguru sana ke berguru sini, sampai akhirnya tua kamu tetap menjadi bodoh. Manfaatkan itu semuanya. Baca kitab itu, baca kitab ini. Dikatakan al-i'tizal khairum min julasa'is su. Kalau kamu tadi itu menghindar daripada teman, itu lebih baik loh daripada teman malas-malas itu. Daripada teman-teman yang akan menghalangi kamu untuk jadi ulama besar. Karena itu hindari teman begitu, jauhi teman yang model-model begitu itu. Kalau memang kamu tidak dapat teman, kutubus salaf jadikan temannya kamu. Baca kitab itu, jadikan temannya kamu. Maka kamu, kalau sudah demikian, baru kamu akan bisa menjadi calon ulama besar. Kecuali kalau kamu bisa punya teman yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah dan Rasul dan salafus soleh. Teman yang bisa membuat semangat kamu belajar dalam ilmu agama. Karena itu, saat ini sebetulnya bagi para santri ini harus baca ini. Supaya sukses. Jalur sukses harus semangat. Kemudian ditertibkan waktunya. Waktu zikir, waktu ibadah, waktu menghafalkan, kemudian waktu belajar, sebelum belajar dimutola'ai. Belajar dengan serius, setelah belajar dimutola'ai lagi. Kemudian yang dihafalkan ditikror lagi. Kitab-kitab yang sudah dibaca dimutola'ai lagi semuanya tadi itu. Baru mantap itu semuanya. Dan kamu akan menjadi orang yang berkah nanti ilmunya. Wallahu a'lam. Marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nur aini, marhaban ya